ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله على طاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang hari ini menunjukkan kepada kita kasih sayangnya. Zat yang hari ini menunjukkan kepada kita kemahabesarannya. Meskipun setiap hari kita sering melalaikan perintahnya, sering meninggalkan ketaatan-ketaatan kepadanya, tapi hari ini saksikan wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya kita dikumpulkan di sini adalah untuk melihat kemahabesaran Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala hari ini memerintahkan kepada kita, wahai hambaku, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat besar salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Menurut perhitungan khatib, kalau kita hari ini sudah berumur 20 tahun, berarti kita telah bertemu Idul Adha 20 kali. Kalau sudah berumur 30 tahun, berarti kita sudah bertemu Idul Adha 30 kali. Dan kalau sudah bertemu, kalau kita sudah berumur 40, 50, 60, sampai 70 tahun, berarti sebanyak itu pula kita telah bertemu Idul Adha. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah ketika kita bertemu dengan Idul Adha, kita benar-benar memahami
makna Idul Adha itu. Sehingga selepasnya kita dari sholat Idul Adha, hari raya kurban ini, kita memahami dan mengaplikasikan apa itu Idul Adha dan maknanya. Karena Idul Adha bukan hanya sekedar sholat, bukan sekedar menyembelih hewan kurban, bukan hanya menikmati hewan kurban, tapi di sana terdapat hikmah, terdapat pelajaran, terdapat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apalagi dengan kondisi negeri ini yang semakin hari semakin terpuruk, semakin hari hilang moral dari kaum muslimin itu sendiri. Maka pertemuan Idul Adha ini adalah momen terpenting untuk kita memahami makna Idul Adha itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika memasuki Idul Adha, setiap khatib, setiap mubalik, setiap tokoh masyarakat pasti mereka akan menceritakan sosok Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Karena memang Idul Adha tidak bisa lepas dari sejarah hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini diantara permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Rabbnya Azza wa Jal yang hari ini mengumpulkan kita di sini. Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salih, Rabbi habli hukmau wa alhaqni bis salihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini, kehidupanku dan keluargaku menjadi contoh orang-orang sesudahnya. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah menegaskan laqad qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Bahkan di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut, Allah menegaskan bahwa di dalam diri Nabi Ibrahim, dalam kehidupannya terdapat suri tauladan yang patut dan harus kita ikuti. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saya kecil sampai besar hari ini, saya masih mendengar dan terngiang di telinga saya sebagai khatib. Indonesia adalah negeri terbesar, penduduknya adalah muslim. Hampir 85% dari penduduknya adalah muslim. Tetapi selama itu pula kemuliaan dan kegagahan Islam belum muncul dalam diri kaum muslimin yang banyak di situ. Bahkan yang ada sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nanti akan datang satu zaman kaum muslimin tidak ubahnya seperti makanan yang ada di nampan. Yang dari utara ingin menyaplok mereka, yang dari selatan ingin menggigit mereka, ingin merobek-robek mereka. Ketika sahabat mendengar hadis ini, kabar dari Rasulullah, sahabat bertanya, apakah saat itu kaum muslimin sedikit? Rasul pun menjawab, la bal antum kathirun, kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak mempunyai kegagahan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, detik ini, pagi ini, kita mari sama-sama memahami Idul Kurban ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kemuliaan kita sebagai orang mukmin akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menegaskan ketika menceritakan tentang karakter orang-orang munafik, Allah mengatakan walillahil izzah walil rasulihi walil mu'minin. Karena sesungguhnya kehormatan itu, kemuliaan itu, kegagahan itu bukan milik orang kafir, bukan milik orang Nasrani, bukan milik orang munafik, tapi milik orang-orang mukmin. Setiap mukmin mereka gagah. Setiap mukmin walaupun kecil mereka harus dihormati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan hari ini banyak kaum muslimin yang tidak bangga dengan keislamannya, banyak kaum mukminin yang tidak bangga dengan keimanannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ada yang salah, yang hari ini kita akan koreksi bersama. Semoga dengan keluarnya kita dari musolah ini, tempat sholat Idul Adha ini,
kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti, sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu khatib ingin memaparkan sedikit tentang bagaimanakah seorang mukmin itu. Yang ini kita ambil, khatib ambil dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, jika memang kita seorang mukmin, bukti pertama keimanan kita adalah berdoa. Kenapa khatib mengajak hal itu? Karena pada saat Nabiullah Ibrahim belum diberikan oleh Allah keturunan, ketika dia berharap kebaikan dalam kehidupannya nanti di esok hari, yang diawali oleh Nabiullah Ibrahim bukan salat, bukan zakat, bukan korban, tapi mengawalinya dengan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim ketika menginginkan keturunan yang saleh, menginginkan dalam kehidupannya meskipun dia meninggal tetap kebaikan-kebaikan akan mengalir padanya, yaitu dengan cara meminta anak saleh. Dan ini diawali dengan doa. Bahkan kalau kita sadari, tidak ada syariat yang Allah wajibkan kepada setiap mukmin sehabis dia bangun tidur melainkan doa. Kenapa doa? Kenapa Nabiullah Ibrahim ketika menginginkan kebaikan dalam kehidupannya, baik dia meninggal ataupun ketika masih hidup, diawali dengan doa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu intinya ibadah. Doa itu tanda seorang hamba kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal bahwa hari ini kita melihat matahari terbit dari timur, maka kita yakin, ya, seyakin-yakinnya tidak ada yang mampu menerbitkan itu kecuali Allah. Kalau kita yakin yang membangunkan kita dari tidur itu Allah, maka niscaya kita akan memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan sesudahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap pekerjaan kita, syariat Islam mewajibkan kita mengawalinya dengan doa. Ketika kita ingin diberikan keturunan oleh Allah, selain doa Rabbi habli minas sholihin, ketika kita mendatangi istri agar Allah mengaruniakan keturunan yang saleh, yang terjauh daripada setan, Allah mewajibkan kita untuk berdoa. Jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga jika seorang mukmin, seorang yang mengatakan dirinya iman dan Islam, tapi tidak pernah mengawali segala sesuatu yang dia kerjakan dengan doa, maka perlu dipertanyakan imannya. Sosok Nabi Ibrahim saja, Khalilur Rahman, mengawalinya dengan doa. Apalagi kita, sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga, masih tetap berdoa kepada Allah agar hatinya kokoh sampai Allah menjemputnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap kita menginginkan perubahan dalam kondisi negeri ini, baik secara keseluruhan maupun individual, tapi kita melupakan doa itu. Padahal senjata yang paling ajaib hari ini, senjata yang tidak pernah akan ada gantinya, senjata yang menjadikan kaum muslimin menang dalam perang Badar, bukan karena pedangnya, bukan karena tembaknya, bukan karena bomnya, tapi karena doanya yang dipanjatkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya peperangan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mukmin, maka kita akan awali segala sesuatu, bahkan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, kita akan awali dengan doa. Seakan-akan doa ini melekat pada diri seorang mukmin. Hatta sehingga kita keluar dari rumah, masuk ke rumah, mau makan, mau memakai baju, meletakkan baju, semuanya diawali dengan doa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti yang pertama. Ini tanda yang pertama bahwa tanda orang mukmin, dia tidak akan pernah lepas
lisannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, tanda dan bukti seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apapun yang diperintahkan Allah, dia hanya bisa mengucapkan sami'na wa ata'na. Walaupun perintah itu tidak masuk akal, walaupun perintah itu aneh, tapi Nabiullah Ibrahim melaksanakannya. Kalau hari ini ketika nanti keluarga kita yang haji membawa air Zam-Zam dari kota Mekah, ingatlah bahwa air Zam-Zam itu tidak akan pernah ada kecuali kita melihat sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bawalah anakmu dan istrimu menuju kota Mekah tersebut," yang saat itu disebut Bakkah. Karena tidak ada pertumbuhan, karena tidak ada masyarakat, karena tidak ada sumber air. Tapi air Zam-Zam itu muncul dari bawah telapak kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ketika Allah mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun." Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat An-Nur ini, sesungguhnya ciri orang beriman, ciri orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah adalah dia tidak akan mengucapkan dan mengoreksi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang menolak perintah Allah. Kenapa? Dia yakin apapun perintah Allah akan mendatangkan kebaikan. Bahkan sampai ayat ini dikatakan, ditutup dengan kalimat ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun. Orang mukmin yang siap melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Ingat, dia adalah orang beruntung fid dunya wal akhirah. Dan ingat pula, mereka adalah humul faizun. Mereka adalah seorang pemenang. Allah tidak sebutkan dengan kalimat kata kerja, tapi Allah sebutkan dengan ismun fa'il. Seakan ciri-ciri benar orang yang beriman yang menang adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Subhanallah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih tidak mungkin akan ridho, akan rela kekasihnya disakiti oleh manusia yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, keterpurukan negeri ini sebenarnya tidak pada tingkat popularitas keislaman dan keimanan mereka, tidak. Tapi kekurangan mereka adalah setelah mereka mengatakan iman, mana bukti iman kalian? Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ciri orang berilmu mengaitkan dengan ketakutan, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang berilmu itu tandanya adalah takut. Sehingga meskipun dia pandai ceramah, pandai memberikan fatwa, tapi ketika dia tidak takut kepada Allah, maka ingatlah dia tidak orang berilmu. Sebagaimana orang beriman ketika tidak ada ketaatan, ketika selalu mengoreksi perintah Allah, maka ingat, iman tidak ada pada hatinya. Sehingga Rasulullah memberikan contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda dan bukti orang itu beriman, maka dia akan mengucapkan kalimat benar, atau lebih baik daripada dia akan mengucapkan kalimat benar. Kalau dia tidak bisa, maka dia akan mengatakan lebih baik diam. Jemaah yang dirahmati Allah, seakan-akan kalau orang itu gampang mengatakan orang itu salah dan gampang mengomentari sesuatu tanpa berdasarkan dalil, maka ingatlah, iman tidak ada pada dirinya.
Mungkin KTP-nya iman, mungkin menurut warga iman, tapi menurut Allah tidak. Oleh sebab itu, ketika hari ini mayoritas penduduk Indonesia itu beriman, tapi tanpa bukti ini, ingatlah, kegagahan, kemuliaan, kemenangan itu masih jauh daripada angan-angan kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan yang ketiga, khatib ingin menyampaikan bahwa bukti orang beriman itu akan rela berkorban demi menunjukkan keimanannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya ketika Rabbnya memerintahkan agar mengorbankan anaknya. Pada saat belum dikarunia anak, dia meminta kepada Allah, ya Allah, karuniakan aku anak yang saleh. Tapi ketika Allah mengaruniakan anak, Allah meminta bukti. Sebagaimana seorang ketika belum mempunyai pekerjaan, mereka meminta, ya Allah, karuniakanlah aku pekerjaan. Ketika Allah karuniakan pekerjaan, ingat, satu saat Allah akan meminta bukti. Mungkin pekerjaan itu akan dijadikan korban atas bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Maka dia tidak akan pikir panjang, maka dia tidak akan pernah mengoreksi lagi perintah Allah ini salah atau benar. Tapi yang dia lakukan, jalan, karena ini bentuk iman kami. Sampai-sampai Rasulullah mengancam, kalau hari ini ada orang beriman, diberikan kemampuan dan tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musalla. Jangan sekali-kali mereka itu orang-orang yang beriman, yang mengaku iman, yang diberikan kemampuan oleh Allah, lalu tidak berkorban, maka jangan mendekati, sekali-kali jangan mendekati tempat sholat kami. Naudzubillah min dzalik wa ya'udzubillah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teladan yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim minimal 3. Jadi orang beriman yang pertama akan memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Anas bin Malik, kenapa ya Rasulullah engkau masih berdoa? Rasulullah mengatakan, karena hati anak Adam ada di antara dua jemari Allah. Allah berhak menutup, Allah berhak membuka. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, memang hari ini pula Allah merintahkan minta bukti terhadap keimanan kita. Bahkan jangan mengira orang yang beriman itu akan mudah masuk surga begitu saja. Sebelum datang kepada mereka cobaan, sebelum datang kepada mereka bukti untuk menunjukkan keimanan mereka terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, termasuk jangan harap kemenangan itu akan kita raih sebelum kita berani berkorban di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mengajak bicara orang yang beriman, mengajak bicara orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah. Hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan tunjikum min adabin alim, yang akan menyukseskan kalian dari neraka jahanam yang adabnya itu gede. Tu'minuna billahi wa rasulihi, kalian hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan pengorbankanlah diri kalian di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wa'dahu haq. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, tidak ada kata lain melainkan pasti akan ditepati. Tapi ketika janji itu meleset pada seseorang, yang perlu dikoreksi bukan janjinya, tapi yang perlu koreksi adalah apa yang telah dilakukan oleh orang itu sehingga janji Allah pun tidak didapatkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini makhluk Allah yang namanya matahari menyaksikan bahwa di sini ada sekumpulan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin mendapatkan kegagahan, yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini mengaruniakan keimanan yang benar dengan bukti-buktinya yang akan menjadikan kita sukses di dunia wal akhirah. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Semoga niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang murni ini menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat yaumul hisab nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Ya Allah ya Rahman ya Azizul ya Ghaffar, karuniakanlah kepada kami keselamatan dalam agama kami. Karuniakanlah kesehatan kepada jasad-jasad kami ya Allah. Karuniakanlah keberkahan kepada rizki-rizki yang Kau karuniakan kepada kami ya Allah. Karuniakanlah ilmu yang bermanfaat yang akan mengantarkan kami menjadi hamba-hamba yang tunduk dan takut hanya kepadamu ya Allah ya Rahman. Dan karuniakanlah kepada kami ya Allah taubat sebelum kematian dan ajal mendatangi kami ya Allah. Karuniakanlah rahmat-Mu ya Allah ketika ajal mendatangi kami. Dan karuniakanlah ampunan-Mu ya Allah ketika ajal telah mendatang. Ya Allah ya Rahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar, yang hak itu hak. Dan karuniakanlah kami rizki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Dan karuniakanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur man nasara din wa khudul man khadala al-mu'minin a'da'aka a'da'ad. Rabbana ya Allah ya muqallimal qulub tsabbit qulubana ala din. Ya Allah ya Rahman yang membolak-balikkan hati, tancapkanlah, kokohkanlah hati kami di atas agama ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Allah, izinkanlah kami menunjukkan iman kami kepadamu ya Allah. Izinkanlah kami untuk membuktikan bahwa kami orang beriman di hadapanmu ya Allah sebelum kami menjumpai ajal kami. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.